Di bidang kebijakan makrobudensial, implementasi makrobudensial longgar diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu dengan pertama, mengimplementasikan penguatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM pada 1 April 2025 untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Astagita pemerintah. Kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM ini ditingkatkan dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari dana pihak ketiga. Dapat disampaikan hingga minggu kedua April 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif kebijakan likuiditas makrobudensial dengan jumlah sebesar 370,6 triliun rupiah, 370,6 triliun rupiah, meningkat sebesar 78,3 triliun rupiah dari minggu keempat Maret 2025 yang sebesar 292,3 triliun rupiah. Khusus sektor perumahan, insentif kebijakan likuiditas makrobudensial meningkat sebesar 84 triliun rupiah. 84 triliun rupiah dari minggu keempat Maret 2025 seiring dengan implementasi penguatan kebijakan likuiditas makrobudensial pada 1 April 2025. Penambahan insentif likuiditas sektor perumahan tersebut sebagai dukungan konkret Bank Indonesia untuk pelaksanaan program-program pemerintah di bidang perumahan rakyat. Dari sisi penerimanya, insentif kebijakan likuiditas makrobudensial diberikan masing-masing kepada kelompok bank BUMN, jumlahnya sebesar 161,7 triliun rupiah, 161,7 triliun rupiah. Bank-bank umum swasta nasional sebesar 167,4 triliun rupiah. 167,4 triliun rupiah. Bank Pembangunan Daerah sebesar 35,7 triliun rupiah dan kantor cabang bank asing sebesar 5,8 triliun rupiah. Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu sektor pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan hijau. Yang kedua, di bidang kebijakan makrobudensial, Bank Indonesia juga mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makrobudensial RIM pada kisaran 84 sampai dengan 94%, rasio loan to value financing to value ratio atau yang sering disebut kebijakan uang muka, kredit pembiayaan properti, yaitu tetap uang mukanya 0% dan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor bank juga uang mukanya tetap sebesar 0%. Dan ini pemberlakunya diperpanjang efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan pada waktunya kami akan tetap review terus. Juga rasio penyangga likuiditas makrobudensial PLM tetap sebesar 5% dengan fleksibilitas repurchase agreement 5% dan rasio likuiditas makrobudensial syariah 3,5% dengan fleksibilitas repo 3,5%.
Yang ketiga, di bidang kebijakan makro Brusel longgar, Bank Indonesia juga memperkuat implementasi ketentuan rasio pendanaan luar negeri (RPLM) untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditasnya dan penyaluran kredit ke sektor real. Dengan implementasi kebijakan ini, pendanaan perbankan dapat diperluas tidak hanya pada dana pihak ketiga, tetapi juga sumber-sumber lain, termasuk penerbitan sekuritas maupun dari pinjaman luar negeri. Dan keempat, Bank Indonesia juga memperkuat publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makro Budisel.